Oke, tadi kita sudah membahas mengenai phylogenetic diversity ya, bahwa phylogenetic diversity itu dapat merupakan suatu ukuran terhadap biodiversitas, ya, yang mana dia melibatkan perbedaan filogenetik antar spesies. Jadi berdasarkan perbedaan filogenetik antar spesies, kita dapat mengukur biodiversitas. Nah, tadi kita sudah menyebutkan bahwa caranya mengukur itu adalah berdasarkan dari panjang dari cabangnya. Nah, misalnya seperti ini, ya, jadi ini hasil dari analisis filogenetik, ya. Nah, kalau yang tadi dari banyak takson ya, taksa-taksa. Nah, ini R1 ya, region 1 itu dia memiliki takson yang ada bulatannya. Jadi takson yang ada bulatannya itu diidentifikasi berada pada region 1. Maka untuk menghitung phylogenetic diversity dari region 1 itu caranya adalah menjumlahkan panjang cabangnya. Ya, menjumlahkan panjang cabang yang dimiliki oleh spesies-spesies yang berada pada region 1. Ya, jadi ini misalnya yang pertama ini panjangnya adalah 11. Ya. Kemudian ditambah 1. Lalu ditambah 9. Kemudian ditambah 8 ini. Lalu ditambah 1, ditambah 1, tambah 1, ditambah 1, nah, tambah ini 7. Nah, tambah 7. Tambah 1 juga, tambah 1, tambah 1, lalu ini tambah 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Dapat 66. Nah, kalian bisa mencoba mengulangi menghitung sendiri ya. Kemudian nanti dapat dihitung juga untuk region 2-nya berapa phylogenetic diversity-nya. Ya. Jadi dihitung dari spesies ini adalah spesies-spesies yang berada pada region 2. Nah, lalu panjang cabang yang dilewati itu dituliskan dengan cetak tebal. Ya, coba dihitung ini phylogenetic diversity-nya. Demikian juga yang daerah 3. Nah, dari hasil perhitungan phylogenetic diversity itu, maka nanti dapat ditentukan mana yang region mana yang nanti akan menjadi prioritas di dalam konservasi. Ya, dari hasil perhitungan, jadi untuk region 1 dia punya 9 spesies. Balik kita lihat coba region 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, benar ya? Region 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Region 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi region 1, 9, region 2, 8, region 3, 10 jumlah spesiesnya. Lalu phylogenetic diversity-nya setelah dihitung, ya ini R1 66, R2-nya 71, kemudian R3-nya 50. Jadi R3 ini memiliki jumlah spesies yang paling banyak karena jumlah spesiesnya kan 10. Tetapi karena spesies-spesies yang ada pada region 3 ini close sister, ya, maka dia memiliki phylogenetic diversity yang rendah, jadi hanya 50. Sedangkan R2 ini dia jumlah spesiesnya sedikit, tetapi dia memiliki phylogenetic diversity yang paling tinggi, ya karena spesies-spesiesnya itu dia melewati
bagian yang banyak di dalam pohon. Jadi bagian yang banyak di dalam pohon yang dilewati. Kalau kita lihat lagi, oke, yang ini yang darah 3 kan tadi spesiesnya sudah 10, tetapi dia phylogenetic diversity-nya rendah karena memang dia sangat berkerabat dekat. Ini kan dia berada pada kelompok yang ini, ya, jadi berkerabat dekat. Kemudian yang ini berada di kelompok yang sini juga, jadi dia berkerabat dekat sehingga jumlahnya menjadi kecil. Sedangkan yang ini, ya, yang R2 kan jumlah spesiesnya lebih sedikit tetapi phylogenetic diversity-nya paling tinggi karena memang dia melewati banyak sekali garis, ya, dan garisnya itu dia berada pada kelompok-kelompok yang berbeda, jadi tambah panjang lah akhirnya jalur yang ditempuh gitu. Jadi jalur yang ditempuh itu tambah panjang karena dia tidak spesies-spesiesnya tidak closely related. Ya, sehingga hasil itu kemudian memberikan dugaan, ya, bahwa regen 2 ini menunjukkan jumlah yang eh, lebih besar dari variasi yang ada. Untuk set dari spesies, maka variasi yang terbesar itu adanya pada R2 karena phylogenetic diversity-nya yang paling tinggi. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa phylogenetic diversity ini merupakan salah satu cara untuk mengukur diversity. Spesies number juga cara, kan di kuliah sebelumnya kan kita sudah menghitung ada gambar mana yang spesies diversity-nya lebih tinggi, kemudian mana spesies evenness-nya yang lebih tinggi, itu sudah ada pertanyaan yang kemarin itu. Jadi phylogenetic diversity ini salah satu cara juga. Jadi ada orang yang menggunakan jumlah spesies yang digunakan sebagai patokan untuk konservasi, tapi ada juga orang yang menggunakan phylogenetic diversity. Ya, walaupun jumlah spesiesnya kecil, tetapi dia variasinya lebih banyak secara filogeni, gitu, karena dia melewati percabangan-percabangan yang berbeda, jadi dia tidak berkerabat dekat. Ya. Kemudian R1 itu 66, ya, R1 66, kemudian jumlah spesiesnya 9. Jadi dia lebih rendah dibandingkan dengan R2. R2 kan 71 tadi, ya. Jadi dia tidak memiliki spesies-spesies yang melewati porsi yang besar di dalam pohon. Tidak tidak kalau ini kan porsi yang R2 porsi yang dilewati kan banyak. Jadi dia melalui banyak sekali percabangan, ya, yang dia percabangan yang ada pada kelompok-kelompok yang berbeda ini. Sedangkan pada R1 dan R3 enggak. Ya, R1 nih dia ngelompok di sini, kemudian dia ada di sini juga. Jadi nilainya akan lebih kecil dibandingkan dengan R2. Ya, ya, evolutionary diversity itu jarang dipertimbangkan di dalam kebijakan atau di dalam manajemen. Jadi, orang biasanya ya menggunakan species number itu aja. Nah, walaupun sebenarnya penggunaan
ancestral relationship, jadi hubungan dengan nenek moyang itu ketika mau memilih spesies-spesies untuk konservasi itu sebenarnya sudah diusulkan ya sejak 20 tahun yang lalu. Bahwa spesies-spesies itu harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pohon. Nah, kontribusi terhadap pohon itulah yang diukur sebagai phylogenetic diversity. Nah, ini mengukur diversity lewat morfologi, sitologi, molekuler. Nah, kalian bisa searching nih, bisa Google, banyak sekali publikasi-publikasi yang menggunakan morfologi untuk mengamati diversity, sitologi, kemudian molekuler. Nah, cara lain untuk melihat keragaman, tadi kan kita sudah melihat keragamannya itu berdasarkan dari kuliah minggu lalu ya, dari jumlah spesiesnya, kemudian spesies evenness, kemudian ada indeks ya, ada Shannon index yang digunakan untuk menentukan diversity. Nah, kemudian ada phylogenetic diversity dan sekarang adalah allelic diversity. Di allelic diversity ini adalah rata-rata jumlah alel per lokus. Nah, kalau ada 6 lokus, lalu alelnya masing-masing lokus 1, 1, lokus 2, 2, lokus 3, 3, lokus 4, 2, ya, lokus 5, 1, lokus 6, 1. Maka allelic diversity tinggal dijumlahkan lalu dibagi 6. Profil genetik itu dari seluruh populasi biasanya bervariasi dari satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, variasi seperti tadi kita sebenarnya bahwa variasi dapat ditentukan karena memang komposisi genetik itu yang dia menghasilkan populasi baru, ya jadi pengaruh dari komposisi genetik. Kemudian bisa juga peluang mating pada populasi kecil, ya, peluang kawin pada populasi yang kecil. Pada populasi kecil kan akan terjadi inbreeding ya. Kemudian mengukur heterozigositas ya. Jadi heterozigositas juga merupakan cara untuk menentukan diversity. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada jumlahnya untuk yang alelnya FF itu 37, FS 24, SS 6, kemudian frekuensi genotipe. Nah, ini ingat lagi hukum Hardy-Weinberg ya. Frekuensi genotipenya didapatkan seperti ini, maka untuk menghitung frekuensi alel, ya frekuensi alel itu kan P. Ya, P ini 2, karena alelnya ada 2F, ya 2 kali 37. Di sini F-nya ada 1, ya 1 kali 24. Ya, kemudian dibagi 2 kali 67. Ini totalnya kan 67. Tapi dapatlah frekuensi alel untuk P, untuk F. Ya, frekuensi alel Q untuk alel S, ya, ini juga sama, dia ada 2, berarti 2 kali 6, ditambah di sini ada 1, 1 kali 24, dibagi 2 kali 67, dapat 0,27. Nah, P dan Q ini harus sama dengan 1, jadi ini sudah hukum Hardy-Weinberg. P plus Q sama dengan 1. Nah, kemudian cara lain juga adalah dengan menghitung proporsi lokus polimorfik. Jadi ini lokus polimorfiknya ya ada 6. Ya. Kalau mau lihat proporsi ya 6 dibagi 26, karena kan ini 20 ada loci-nya adalah monomorfik. Jadi jumlah lokusnya ada 20 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. 6 inilah yang polimorfik. Sedangkan 20 loci ini monomorfik.